warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Azmi. Saya dari SMK IT Al-Junaidiyah. Nah, di video kali ini saya ingin membahas materi yaitu networking model. Kita langsung saja masuk. Nah, networking model adalah model atau sebuah konsep dalam jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data dalam perangkat jaringan. Nah, networking model ini juga memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan seperti itu. Jadi, networking model ini digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi seperti itu. Jadi, komunikasi itu juga memiliki standarnya, teman-teman. Nah, networking model ini juga memberikan kita panduan bagaimana sih data itu dikirim, bagaimana data itu diterima, dan bagaimana data itu diproses di dalam jaringan seperti itu. Nah, definisi networking model. Nah, sebelum networking model ini ada, jadi sebelum networking ini dibuat, setiap vendor atau perusahaan itu membuat atau memiliki modelnya masing-masing seperti itu. Nah, karena setiap vendor itu memiliki model atau aturan yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu, karena komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan, nah dibuatlah sebuah standar minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau juga disebut sebagai OSI 7 layer. Nah, networking model ini atau standar komunikasi ini dibagi lagi menjadi dua. Nah, yang pertama atau yang sekarang digunakan yaitu TCP/IP, karena TCP/IP ini lebih less formal dibandingkan OSI layer. OSI model lebih sederhana dibanding OSI model gitu. Nah, sebaliknya kalau OSI model itu dia lebih kompleks, lebih detail. Maka OSI model ini jarang digunakan jarang digunakan sebagai standar komunikasi. Jadi OSI model ini sudah tidak digunakan seperti itu. Jadi sekarang itu menggunakan TCP/IP. Nah, terus OSI model ini dipakainya buat apa dong? Nah, OSI model ini dipakai atau digunakan untuk kebutuhan edukasi seperti itu. Nah, ini ada gambaran sebelum dan sesudah ada standar komunikasi ya. Nah, sini ada gambar di mana standar komunikasi itu belum dibuat. Jadi ini sangat chaos networking. Nah, itu komunikasi yang acak-acakan, teman-teman. Jadi tidak tertata gitu. Ada aplikasi ke bawah, ada address of the server itu ke atas, ada ke atas, dan ini tabrakan semua ya, teman-teman. Jadi this network will be difficult to understand and implement. Jadi jaringan ini tuh gak bisa seperti apa ya, susah buat diterjemahkan seperti itu, susah buat dimengerti. Nah, kemudian model networking. Nah, ini setelah standar komunikasi dibuat. Nah, jadi semua vendor itu sudah menggunakan ini. Jadi untuk komunikasi itu menggunakan ini ya, semua vendor. Nah, jadi vendor-vendor itu menggunakan bahasa yang sama untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan networking model. Lanjut. Nah, kok kita di sini harus mengenal OSI model sih? Kan OSI model udah nggak dipakai. Kan OSI model udah nggak dipakai buat komunikasi. Kenapa? Nah, kita juga harus nih yang namanya mengenal OSI model walaupun sudah tidak digunakan. Nah, OSI model ini dikembangkan oleh ISO International Organization for Standardization untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Nah, OSI model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, OSI model ini memiliki 7 lapisan ya.
Jadi memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Nah, di sini tuh ada 7 lapisan atau 7 tahapan komunikasi seperti itu di OSI model. Pengenalan. Nah, lanjut kita mengenal TCP/IP. Nah, TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model, hanya dengan 4 atau 5 layer. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau yang bisa disebut DoD. Nah, dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang luas. Nah, jadi jika tadi OSI model itu ada 7 lapisan, jadi ada lapisan di OSI model itu digabungkan seperti itu di dalam TCP/IP ini. Oleh karena itu TCP/IP ini hanya menggunakan 4 sampai 5 layer. Nah, cara kerja TCP/IP itu yang pertama memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan yang disebut layer. Nah, yang kedua, paket dikirim melalui router untuk mengirim sekaligus menentukan rute pengiriman paket. Nomor 3, jika paket sudah dikirim sampai alamat tujuan, selanjutnya TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal data hingga menyusun menjadi sebuah file yang utuh. Jadi setelah data itu dikirim, setelah kita itu berkomunikasi, nah maka data-data yang tadinya dipecah menjadi paket-paket kecil akan disusun kembali oleh TCP/IP ini menjadi file yang utuh. Nah, di sini ada perbedaan TCP/IP dan OSI seperti ini teman-teman. Nah, seperti tadi OSI model itu ada 7 lapisan. Nah, yang pertama ada physical, kedua data link, ketiga ada network, keempat transport, 5 session, 6 presentation, 7 application. Nah, seperti itu OSI model. Kemudian TCP/IP 4 layer. Nah, di sini application, presentation, session yang ada pada OSI model itu digabungkan menjadi satu layer pada TCP/IP, yaitu yang diberi nama application layer. Nah, transport tetap menjadi transport, network berubah menjadi internet, data link dan physical itu digabungkan juga menjadi data link seperti itu. Nah, ini pada TCP/IP 4 layer. Jika 5 layer itu hanya satu yang digabungkan, yaitu 3 layer pertama yang digabungkan menjadi application layer seperti TCP/IP yang 4 layer. Nah, jika transport itu tetap transport, network tetap network, data link tetap data link, physical tetap menjadi physical. Seperti itu ya, ini TCP/IP 5 layer seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada struktur TCP/IP. Yang pertama ada application layer. Application layer ini melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak. Nah, gunanya untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti itu. Kita coba ambil, nah di sini protokolnya teman-teman, ada HTTP, FTP, SMTP dan lainnya. Kita ambil contoh HTTP. Nah, HTTP itu gini teman-teman. Misalnya kita nih, kita. Nah, kita itu pengen browser YouTube misalnya. Nah, kita tuh tulis di URL di sebuah browser YouTube misalnya. Nah, kemudian browser ini mengirim request kepada web server bahwa kita itu ingin buka YouTube nih. Nah, kemudian web server ini ngerespon kita, oh dia pengen buka YouTube, buka gini. Nah, kemudian web server itu mengirimkan respon kepada browser ini yang berupa yaitu halaman web, gambar dan lain-lain. Kemudian browser ini mengirimkan kembali kepada screen kita atau layar kita, itu web page atau display web page. Nah, ini yang menjadi ada tampilan YouTube seperti itu. Nah, seperti itu ya cara kerja HTTP itu. Nah, kemudian kita lanjut ke layer yang kedua atau transport layer. Nah, transport layer ini mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya ada TCP dan UDP. Apa sih TCP dan UDP itu? Nah, di video yang kemarin, di video yang materi pertama kita, itu kita sudah membahas ya TCP dan UDP ini. Nah, kita akan bahas lagi aja. Nah, TCP ini menggunakan koneksi
data yang dikirim secara berurutan, mencegah data macet, negatifnya. Nah, tapi TCP ini membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Kenapa sih TCP ini membutuhkan waktu yang lama? Karena yaitu ketat seperti gimana ya? TCP ini contohnya seperti kita itu ingin naik pesawat misalnya. Kita mau naik pesawat. Kita ke bandara. Nah, di bandara itu ada yang namanya pengecekan tiket, pengecekan bagasi, pengecekan tubuh. Nah, seperti itu ya. Jadi TCP/IP itu seperti itu, teman-teman. Nah, tapi jadi TCP/IP ini meminimalisir atau mencegah adanya paket yang hilang seperti itu. Nah, kemudian UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan dan tidak peduli jika ada paket yang hilang. Terus kemudian pengiriman data yang jauh lebih cepat dibanding TCP. UDP ini tidak peduli lah. Misalnya kita tuh kirim, misal kita mau nganterin paket ke rumah si A misalnya, itu ada paket yang jatuh nih. Nah, kita tuh nggak peduli kalau ada paket yang jatuh, kita nggak peduli juga kalau ada paket yang hilang, tapi yang penting paket itu sampai gitu. Jadi yang penting paket itu bisa diganti, jadi sampai lah intinya. Nah, makanya UDP ini pengirimannya jauh lebih cepat, jadi karena dia tidak peduli, tidak mengoreksi gitu. Lanjut, fungsi utama TCP/IP lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan, kemudian mengurangi kompleksitas dan dengan menggabungkan beberapa lapisan ISO, terus kemudian menyederhanakan protokol hanya dengan menggunakan lapisan inti seperti itu ya. Kita udah bahas tadi, ini seperti tadi sama saja ya. Lanjut, networking layer. Nah, networking layer ini adalah layer ketiga. Nah, network layer ini adalah proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP ini berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu juga, IP address ini mencegah kesalahan alamat ketika proses pengiriman paket. Nah, jadi komputer itu pasti diberikan identitas yaitu berupa IP address untuk jadi sebagai alamat perangkat tersebut. Nah, kemudian untuk di network layer ini hanya terdapat satu protokol yaitu IP. IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur terbaik. Nah, koneksivitas ini apa dan pemilihan jalur terbaik ini apa? Koneksivitas itu jadi misalnya kita tuh nelpon. Nah, teleponnya itu gimana sih caranya biar teleponnya itu nggak putus-putus? Nah, jadi addressing ini berfungsi untuk menangani atau meminimalisir koneksi terganggu seperti itu, gangguan dari koneksi tersebut seperti itu. Nah, kalau routing ini dia memilih jalur terbaik, jadi dia mana nih jalur yang lebih cepat, gimana nih jalur yang terbaik, jadi jalur itu yang cepat gitu seperti itu. Jadi kita tuh nggak harus ribet nunggu lama, harus ini harus itu. Nah, setiap perangkat jaringan ini merupakan alamat unik pada jaringan ya. Nah, kenapa sih perangkat itu memerlukan alamat unik? Karena agar paket itu sampai gitu. Jadi misalnya kita tuh pesan paket tapi rumah kita tuh nggak ada alamat seperti itu. Gimana tukang paket itu mau nyari rumah kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke layer yang kelima ya, data link, atau keempat ini, data link dan fisika kelima. Nah, data link ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, ini tuh satu kesatuan ya, data link dan physical layer itu satu kesatuan. Salah satu fitur pada data link yaitu FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, atau hanya mendeteksi error tanpa adanya recovery. Jadi data link ini dia tuh mengecek nih, ada yang error, tapi data link ini nggak memperbaiki gitu, nggak memperbaiki data yang error, jadi nggak ada recovery gitu. Dia hanya mendeteksi ini error, tandain, ini error, tandain gitu. Jadi cuma deteksi doang. Nah, kemudian addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Jadi
address atau alamat yang digunakan di data link ini adalah MAC address. Apa sih MAC address itu? Nah, kalau IP address itu adalah alamat, nah MAC address ini seperti nama orangnya, nama jalannya, nama komplek, nama ini, pokoknya MAC address ini adalah alamat yang lebih detail seperti itu. Nah, kemudian physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi device 1, device 2, gimana sih caranya biar device 1, device 2 itu nyambung gitu? Apa sih yang dipakai? Nah, jadi fisikalnya itu pasti kita udah tahu lah, namanya juga fisikal ya. Jadi pasti kabel dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk yang terakhir, ini adalah encapsulation dan decapsulation. Nah, apa sih encapsulation dan decapsulation itu? Nah, ini encapsulation dulu. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Nah, setelah paket dipecah menjadi potongan yang kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, jadi encapsulation ini yaitu proses ya, sebuah proses pemecahan paket. Nah, awalnya paket data yang biasa dipecah tuh jadi kecil, terus dikasih nama, dikasih label sesuai dengan masing-masing layer. Kemudian setelah paket-paket itu dipecah, nah dibungkus paket-paket itu. Nah, paketnya itu dibungkus. Nah, kemudian dikirimkan kepada komputer penerima. Nah, ini disebut encapsulation. Kemudian pada komputer penerima terjadi proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim dan proses penggabungan kembali paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, ini dinamakan decapsulation. Jadi decapsulation itu menerima paket. Jadi intinya membongkar paket yang sudah dibungkus tadi, dibongkar dan disusun kembali seperti itu. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman, pengirim atau ini encapsulation dan ini penerima decapsulation. Nah, di sini misal kita tuh ngirim paket. Nah, nanti itu paketnya itu ada layer 1, dari layer 1 ke layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Nah, itu sampai sini nanti itu dikirim. Nah, di sini kabel masuk ke penerima. Nah, ini kemudian diproses lagi seperti itu sampai menjadi file yang utuh seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman ngerti ya sampai sini apa itu networking model dan apa saja networking model itu. Nah, mungkin hanya sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bila ada salahnya saya mohon maaf. See you di next video.